Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama kami di Praktikum Sistem Pendukung Keputusan. Minggu ini kita sudah memasuki minggu kedua atau pertemuan kedua. Kali ini kita akan bahas tentang transportasi. Sebenarnya materi ini tuh sama kayak kemarin. Hanya minggu kemarin itu kan cuma pengenalan gimana sih cara kita menggunakan solver di Microsoft Excel. Nah, untuk materi ini tuh sebenarnya sama, kita masih pakai solver yang kemarin. Cuman studi kasus untuk minggu ini tuh berbeda. Oke, kita langsung saja ke studi kasusnya. Saya akan menjelaskan menggunakan Adobe Illustrator. Misal ada seorang bos, dia punya 3 toko komputer. 1 2 3. Nah, dia datang ke 3 toko komputer ini untuk inspeksi, untuk ngecek stok mana sih yang perlu ditambah lagi. Ternyata ada stok satu barang itu habis, yaitu VGA habis. Nah, sedangkan VGA itu banyak yang mencari. Akhirnya dia mencari kemana-mana, terus mencari, dan akhirnya ketemu 3 distributor yang kebetulan masih ada stok VGA. Misal, yang pertama ada dari distributor Jakarta, yang kedua dari Bandung, yang ketiga dari Semarang. Misal, kebetulan stok yang ada di distributor Jakarta ini hanya 150. Yang ada di Bandung itu 200. Yang ada di Semarang itu hanya 100 VGA. Sedangkan untuk toko 1 dia butuh 100 VGA. Untuk toko 2 dia butuh 300 VGA. Untuk toko ketiga itu butuh 50 VGA. Nah, tentunya untuk melakukan pengiriman barang dari masing-masing distributor ini ke masing-masing toko yang si bos punya itu mempunyai ongkos kirim. Nah, ongkos kirimnya berapa? Untuk biaya ongkos kirim dari azan dulu ya. Maaf, tadi di sini azan ya. Oke, kita lanjut. Oke, sampai mana tadi ya? Oh ya, ini untuk masing-masing stoknya. Dari Jakarta itu hanya tersedia 150. Untuk Bandung tersedia 200. Semarang tersedia 100 VGA untuk stok di distributor. Sedangkan untuk masing-masing toko ini membutuhkan 100 VGA untuk toko pertama, 300 VGA untuk toko kedua, dan 50 untuk toko ketiga. Nah, untuk mengirimkan barang-barang itu, VGA itu ke masing-masing toko, tentunya perlu yang namanya ongkir atau ongkos kirim. Di sini dalam studi kasus ini ongkos kirim itu per 1 VGA ya. Ongkos kirimnya per 1 VGA. Jadi di sini dari
Jakarta, dari distributor Jakarta ke toko pertama itu ongkirnya sebesar 3.000 ya. 3.000. Ini per 1 VGA ya. Ini per 1 VGA. Terus untuk dari Jakarta ke toko kedua itu 5.000. Oh, susah banget kalau pakai mouse. Terus dari Jakarta ke toko ketiga ongkirnya itu 7.000. Nah, terus dari Bandung, kita tulis di sini. Dari Bandung ke toko pertama itu ongkirnya 6.000. Terus dari Bandung ke toko kedua ongkirnya berapa? 4.000. Dari Bandung ke toko ketiga ongkirnya ini 4.000 ya. Ongkirnya 10.000. Terus yang dari Semarang ke toko pertama itu ongkirnya 8.000. Dari Semarang ke toko kedua itu ongkirnya 10.000. Dari Semarang ke toko ketiga itu ongkirnya 3.000. Nah, si bos ini lagi cari cara gimana sih supaya ongkos kirimnya itu gak terlalu mahal gitu. Dia mencari minimum ongkir. Tapi tetap barangnya itu ada. Barangnya itu ini toko 1 dapat 100, toko 2 dapat 300, toko 3 dapat 50 gitu. Gimana caranya si bos ini mendapatkan ongkir seminimal mungkin tetapi bisa memenuhi kebutuhan toko. Nah, di sini kita akan bahas gimana caranya. Oke, studi kasusnya sampai di situ. Ini di Illustrator ini hanya untuk penjelasannya aja ya. Oke, sekarang kita balik ke Excel. Kalau nggak ada Excel, ya LibreOffice atau Libre apa namanya? Pokoknya dari Libre atau WPS juga bisa, terserah kalian. Tapi saya sarankan di sini pakai Excel. Karena apa? Di yang lain itu saya nggak tahu ada solver atau enggak. Walaupun ada, mungkin caranya tuh berbeda gitu. Tuh terserah kalian lah. Tapi saya sarankan di sini pakai Excel. Untuk yang Excelnya bermasalah, silahkan kalian bisa install ulang Microsoft Office-nya, atau kalian bisa pinjam laptop teman atau apapun itulah. Yang penting kalian tuh bisa gitu. Saya sarankan pakai Excel supaya sama. Oke, di sini seperti kemarin, misal di sini daftar ongkir. Oke, dari sini toko 1, toko 2, toko 3. Di sini ada
distributor dari mana tadi pertama? Jakarta, terus kedua dari Bandung, ketiga dari Semarang. Oke, kita rapihin dulu. Di sini kita tulis persediaan. Kita rapihin. Terus di sini kita tulis permintaan. Daftar harga ongkir biar jelas. Kita rapihin lagi. Budayakan rapih ya. Oke. Tadi dari Jakarta ke toko pertama itu berapa tadi? Mana? Jakarta toko pertama itu 3.000. Kita tulisin 3.000. Terus dari Jakarta ke toko kedua itu 5.000. Terus dari Jakarta ke toko ketiga itu ada 7.000. Kita masukin sini. Dari Bandung ke toko 1 6.000. Dari Bandung ke toko 2 4.000. Dari Bandung ke toko 3 itu 10.000. Terus dari Semarang ke toko 1 itu 8.000. Terus dari Semarang ke toko 2 itu 10.000. Dari Semarang ke toko 3 itu 3.000. Oke. Untuk permintaan masing-masing toko di sini kita tulis toko pertama itu dia butuh 100. Toko kedua itu 300. Toko ketiga tadi berapa? 50. Nah, untuk persediaan di setiap distributor kita tulis juga di sini. Untuk Jakarta ada sebanyak mana tadi? Jakarta 150 VGA, Bandung 200, Semarang 100. Oke. Sampai sini silahkan kalian tulis dulu. Kalau mau pause videonya silahkan di pause, terus dicatat terlebih dahulu di Excel masing-masing. Terus selanjutnya di sini kita kasih judul apa? Distribusi barang. Kita kopas aja. Nah, di sini kita tambah kolom baru di samping persediaan. Insert sheet row. Insert sheet column. Nah, di sini kita kasih judul total. Oh ya, ini pindahin dulu. Rapihin lagi. Oke. Terus di sini di atas permintaan kita tambah rows 1. Kasih nama total. Oke. Di sini kita hapus dulu ya. Isinya yang ini kita hapus. Di sini sama seperti kemarin, kita kasih total di sini ini jumlah keseluruhan dari barang yang ada di Jakarta. Kita di sini tulis rumusnya sama dengan sum. Ini ada sum, double klik. Di sini kita klik C12, tekan shift, tahan shift, terus klik di kolom E12. Terus habis itu enter. Nah, di bawah sini juga sama untuk Bandung sama Semarang. Biar cepat kita seleksi kolom F12 ini. Arahkan kursor ke ujung kanan bawah sini sampai
berubah tandanya nih. Kita drag ke bawah sampai ke Semarang. Oke, kita cek lagi nih zoom C12 sampai E12. Ini juga kita cek C13 sampai E13. Ini kita cek lagi C14 E14. Oke. Terus untuk total di sini, ini total dari masing-masing toko, total VGA yang didapatkan dari masing-masing toko. Sama kayak tadi, kita tulis sama dengan zoom, nih double klik, sama kayak tadi caranya ya, drag enter, tinggal drag aja. Oke. Oh ya, di sini kita tulis biaya ongkir. Di sini sama kayak kemarin, kita kasih rumus sama dengan sum product. Nih sum product, double klik sum product dari kolom ini sampai kolom ini, dan kita kasih titik koma, dan kolom ini sampai kolom ini. Kita enter. Oke, sini kita rapiin. Oke, sampai di sini kita udah punya tabelnya. Sekarang kita masuk ke data supaya kita bisa tahu nih untuk toko 1 ngambil barang dari Jakarta itu berapa barang, terus toko 2 ngambil berapa barang, toko 3 ngambil berapa barang dari distributor Jakarta, dan seterusnya. Itu kita seleksi C17 atau biaya ongkir ini, kita masuk ke data, klik solver. Nah, sama ya kayak kemarin. Sini set objektifnya pastikan C17. Terus di sini to-nya ini kita ubah jadi min, karena kita mau cari tahu minimal pembayarannya, minimal biayanya. Terus di sini by changing variable, kita klik aja di sini, terus kita drag kolom-kolom ini. Udah ya. Terus di sini subject to the constraint-nya kita tambah referensinya dari total ini, totalnya, terus harus sama dengan permintaan. Karena apa? Ya masa toko mintanya 100 tapi dikasihnya 50, kan ini ya apa namanya, pasti si bosnya itu bakal marah. Kok dikasihnya cuma 50, kan saya mintanya 100 gitu kan. Nggak bisa gitu. Jadi kalau mintanya 100 ya kasihnya 100, mintanya 50 ya kasihnya 50. Logikanya seperti itu. Terus kita oke. Ini harus sama ya, total sama permintaannya itu harus sama. Ini nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau lebih, siapa tahu bosnya juga marah. Saya mintanya 100, kok dikirimnya 150, rugi saya. Nah, nanti pasti ngomel kayak gitu bosnya. Oke, langsung aja kita klik OK. Kita tambah satu subject constraint lagi, klik add. Sales reference-nya yang total dari distributornya. Oke, di sini pilih kurang dari sama dengan ya, pilih kurang dari sama dengan. Karena apa? Total di sini ini kan harus kurang dari sama dengan persediaan yang ada di distributor. Nah, kan kalau di distributor kan boleh gitu persediaannya tuh nggak 150 habis sama toko 1, 2, 3 tuh kan nggak harus. Nah, itu nggak harus ya. Nggak harus 150 habis, itu nggak. Bisa jadi dari toko 1, 2, 3 tuh sisa 50 aja, atau sisa 3 misalkan, karena permintaannya tuh sudah terpenuhi gitu. Jadi di sini kurang dari ya, kurang dari.
Di sini constraint-nya ini ya sebagai pembanding. Kita klik OK. Oke, setelah itu di sini ada select solving method. Sini kita ganti jadi simplex LP. Karena kalau pakai GRG nonlinear, kalau nggak salah dia tuh ada komanya kalau pakai GRG nonlinear. Lah masa iya barang kayak VGA ini tuh kan ada komanya gitu kan, nggak mungkin misalkan toko satu ngambil di distributor Jakarta itu sebanyak 50,5, itu kan nggak mungkin. Nah, nggak mungkin 50 VGA ditambah setengah dari VGA itu, VGA nya dipotong gitu. Kan nggak mungkin. Kita pilih simplex LP, atau kalau mau coba dulu deh GRG nonlinear. Kita coba dulu, kalau misalkan ada koma berarti kita ganti ke simplex LP. Sini GRG nonlinear. Pastikan kayak gini ya. Silahkan kalian bisa pause videonya, terus kalian cocokkan lagi. Terus ininya juga nih, lihat nih tabel-tabelnya ini ada di kolom mana, baris mana. Kalian perhatikan lagi supaya nanti nggak salah gitu loh. Oke, kalau udah kita klik solve. Nah di sini reportnya sebenarnya nggak ditampilin juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting tuh hasilnya itu ada gitu, hasil di sini. Oke, kita klik oke. Wah, ternyata di sini kebetulan nggak ada koma-koma nih, nggak ada koma-koma kebetulan. Tapi kok di sini ada koma? Berarti kan ada salah satu dari ini itu bernilai koma. Nah, di sini lihat ada komanya kan? Ada komanya. Masa VGA itu dipotong jadi 0,00001 gitu kan nggak mungkin. Jadi kita rubah lagi solver simplex LP. Kita klik solve. Kita klik oke. Nah, kan udah pas 200. Kita cek lagi di sini 100, di sini 0, di sini 0, di sini 50, 200, 50, 0, 0, 50. Beres. Nih total biaya ongkir paling minimal. Kelihatan nggak sih? Nah, ini total biaya ongkir paling minimal berapa ini? 2 juta rupiah. Paling minimal dengan distribusi barang seperti ini. Toko 1 ngambil 100 VGA dari Jakarta dan sudah terpenuhi nih permintaannya, pas 100. Toko 2 ngambil 50 dari Jakarta, ngambil 200 dari Bandung, dan ngambil 50 dari Semarang. Kalau di total ini 300, kan pas 300. Ini juga toko 3 ngambil dari Jakarta itu 0, ngambil dari Bandung itu 0, artinya dia nggak ngambil. Terus ngambil dari Semarang itu 50. Nah, pas kan 50. Total sama permintaannya pas. Dan kebetulan di sini habis barang-barangnya yang ada di distributor ini sama si bos tadi. Kebetulan habis. Itu. Ya kan bisa jadi di sini 100 atau cuma 50, di sini cuma 3. Gitu sisanya gitu. Sisanya cuma 3 misalkan. Ya kayak gitu. Ini kita dapat 2 juta untuk biaya minimal ongkirnya. Oke, sampai sini semoga teman-teman paham ya. Ini sebenarnya ada cara menghitung manualnya, jadi nggak usah pakai Excel. Itu ada cara ngitung manualnya. Caranya tuh gini. Sekalian deh ajarin. Ini cara yang saya tahu ya. Ini cara yang saya tahu. Pertama, kita buat tabel dulu. Tabel kayak tadi. Tabel ini. Nih. Kita tulis di sini toko. Kita singkat aja. Toko 1.
toko 1, terus di sini toko 2, di sini toko 3. Oh ya, di sini ada persediaan. Ini persediaan. Terus di sini ada dari mana tadi? Jakarta, Bandung, Semarang. Kita kopas aja deh. Jakarta, Bandung, Semarang. Maafnya, ini saya lagi sedikit pilek. Oke. Di sini kita kita isi. Oh ya, satu lagi itu tadi apa sih? Permintaan. Ini permintaan. Oke, yang pertama di sini 3.000. Di sini kita tulis 3K aja deh. 3.000, 5.000, 7.000. Persediaannya 150. 6, 4, 10. Kalian bisa skip aja sampai ininya selesai ya. 8, 10, 3. Oke, udah selesai ya. Ini cuman contoh aja sebagai tambahan. Nah, di sini caranya kita mulai dari paling ujung kiri atas sampai ujung kanan bawah. Dari toko 1, toko 2 ke toko 3. Itu caranya, dari toko 1, toko 2 ke toko 3. Kita mulai dari toko 1 dulu. Toko 1 di sini kita cari ongkir yang paling rendah. Mana yang paling rendah? Itu 3.000. Ya, 3.000 yang paling rendah. Nah, sementara di sini toko 1 itu hanya butuh 100. Dan di Jakarta itu stoknya 150. Ya udah, kita habisin aja nih. Kita ambil 100 karena butuhnya cuma 100. Kita ambil 100, tulis di sini. Nah, toko 1 sudah terpenuhi. Dan ini yang dari Jakarta itu tinggal 50 VGA. Terus kita lanjut ke toko 2, ke sini. Mana yang paling ongkirnya itu paling sedikit? Yang paling sedikit itu 4.000 kan. Yang paling sedikit ini 4.000. Nah, 4.000 ini ada di Bandung. Dari Bandung. Toko 2 perlu 300, tapi di Bandung itu cuma ada 200. Ya udah, nggak apa-apa. Kita ambil 200 ya. Nah, berarti stok yang ada di Bandung
itu habis. Tapi toko 2 ini masih perlu 100 VGA lagi. Nah, terus gimana caranya? Kita cari lagi yang paling rendah, karena Bandung ini udah habis ya. Bandung ini udah habis. Kita cari lagi paling rendah. Itu berapa? 5.000. Di sini toko 2 perlu 100, tapi Jakarta cuman 50 lagi. Ya udah, ambil 50 aja. Ambil 50. Habis dah yang di Jakarta. Salah. Habis yang di Jakarta. Terus ini permintaannya itu tinggal 50 lagi. Ya udah, sisanya ngambil dari Semarang aja, sisanya 50. Sisanya ngambil dari Semarang. Stok dari Semarang udah diambil 50, jadi tinggal 50. Di sini sudah terpenuhi. Oke, sekarang lanjut ke toko 3. Di sini mana yang paling rendah harganya? Tentu saja dari Semarang, 3.000. Dan toko 3 ini hanya butuh 50 barang. Dan di sini distributor yang masih ada sisa itu tinggal 1. Ya kebetulan yang paling murah ini. Ya udah, ambil aja 50 dari Semarang. Ya udah, dari Semarang habis 0. Ini juga sudah terpenuhi semuanya. Tuh, ini samakan 100, terus bawahnya 0. Coba kita samakan. 100, 0, 0. 50, 250. 50, 250. Terus di sini 0, sini 0, di sini 50. 0, 0, 50. Dan di sini habis, sini habis. Sama, di sini habis, di sini habis. Itu. Terus cara ngitung ongkirnya ya tinggal di ini aja, dihitung aja. Di sini 3.000 dikali 100 ditambah 5.000 dikali 50 ditambah 4.000 dikali 200 ditambah 10.000 dikali 50 ditambah 3.000 dikali 50. Itu gunanya fungsi apa tadi? Sum product. Itu dikali terus ditambah dengan yang lainnya. Ini dikali ditambah dengan yang lainnya. Gitu. Totalnya coba kalian hitung sendiri pakai kalkulator, pasti totalnya itu 2 juta. Coba kalian hitung sendiri deh kalau nggak percaya. Dah segitu untuk materi minggu ini, hanya seperti itu. Ini kalian nggak usah pakai Illustrator ya. Ini saya cuman ini aja, cuman biar gampang lah, biar gampang nunjukinnya daripada harus video di kertas gitu kan, nantinya jadinya nggak jelas gitu. Jadi kayak gitu ya. Terus kalian kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Siapa tahu ada studi kasus lain gitu loh. Maksudnya ya studi kasus lain terus kok ternyata beda sama jalannya gitu. Ini kan kayak gini kan ya kebetulan gitu loh. Banyak kebetulannya di sini. Siapa tahu kalian nemu kasus yang kebetulannya itu cuman tipis gitu. Persen kebetulannya itu cuma berapa persen kebetulannya. Jadi nggak hoki lah istilahnya. Ini kan studi kasus yang hoki. Kalian kalau dapat studi kasus kayak gini kalian hoki gitu. Karena udah ya tahu sendiri lah, kalian udah nonton tadi. Oke, sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat praktikum online ini dan see you on the next video. Ciao. Dadah.